Nah, soal penangkapan tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu, ya, syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru, ya. Di KUHP Baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang nih cross checknya, gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice, ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi, ya, kalau di KUHP Orde Baru orang tuh bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. Satu, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana, yang pemenuhannya unsur yang subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah, kalau yang di KUHP Baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai, gitu loh. Jadi teman-teman, ya, kami sih terus berdoa sampai sekarang, ya, rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, Bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan, ya. Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP Baru, menggantikan KUHP Orde Baru, ya. Jadi aneh kalau ini bilangnya ada poster lain berarti kamu bisa jadi korban KUHP Baru. Lah, mereka nggak ngomong. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP Baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP Baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini, ya. Mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar, ya teman-teman, agar memang nanti bisa segera disahkan. Mungkin ada 3 pertanyaan aja, ya. Bentar lagi, 10 menit lagi kita mulai misalnya. Ya. Anggota Panja KUHP ke BKD dengan dugaan pelanggaran etik karena memanipulasi partisipasi berhubungan. Apakah MKD akan menindaklanjuti laporan itu? Saya nggak datang pertama ya, baru datang atau enggak? Saya ngomong sejak awal tadi. Ya, yang tidak ada pencatutan udah saya sampaikan. Ya, itu aja jawabannya. Oh enggak, kalau saya, ya, itu laporannya mengada-ngada, ya. Orang jelas kok nggak ada pencatutan, apanya memanipulasinya. Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100%, ya, 99% mungkin isi KUHP Baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil, ya. Oke? 2 lagi, kalau enggak ada, oke, ya. Nanti cukup, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita gelar doorstop supaya kalau teman-teman nanya, kita bisa menjawabnya secara jelas, tertib gitu loh. Ntar kejadian kayak Pak Adis, ditanya bertubi-tubi, akhirnya jawabnya salah gitu kan. Oke ya, cukup ya. Yuk. Data juga beredar hoax menurut ia bahwa polisi juga sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penanganan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ia menjelaskan bahwa ketentuan yang benar adalah dalam pasal 136 KUHP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur soal penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP yang baru. Selain itu juga dibahas oleh Habibur Rahman, saudara, pendapat sebagian besar fraksi di DPR bahwa penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati dan harus dengan izin pengadilan. Dan selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam pasal 140 ayat 2 KUHP yang baru, semua bentuk pemblokiran termasuk pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapatkan izin dari hakim. Selain itu juga pada pasal 44 KUHP baru juga menegaskan bahwa semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian disampaikan pula bahwa penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan syarat yang sangat ketat. Diatur pula dalam pasal 94 dan juga pasal 99 KUHP yang baru nantinya. Ini penangkapan dilakukan dengan setidaknya 2 alat bukti. Penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, kemudian melakukan ulang pidana yang sempat dilakukan sebelumnya. Ini terancam keselamatannya, mempengaruhi saksi untuk berbohong. Menurut Habibur Rahman pula, saudara, ini naskah RUU KUHP hingga saat ini dijelaskan terkait dengan isi ataupun mengklarifikasi apa saja yang hingga saat ini beredar di masyarakat. Tadi sempat dihadirkan ataupun ditampilkan, saudara, oleh Habibur Rahman saat jumpa pers terkait diksi kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa melakukan apa saja tanpa izin kepada warga. Namun hal ini diklarifikasi termasuk dengan pasal-pasal apa saja yang nantinya di KUHP bisa mengatur agar semuanya bisa lebih baik. Termasuk tadi ada pasal terkait dengan 140 dan juga pasal 44 KUHP yang mengatakan tadi terkait juga dengan penyadapan dan juga penangkapan. Paling tidak tadi yang disebutkan oleh Habibur Rahman bahwa apa yang ada ataupun beredar di masyarakat saat ini berupa poster-poster terkait dengan jika RUU KUHP ini disahkan, ini adalah hoax dan klarifikasi perlu dilakukan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman, sampai jumpa.